Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang cara pengoperasian spektrofotometer UV-Vis. Selamat menyaksikan. Oke. Jadi, spektrofotometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis suatu senyawa baik dari segi kuantitatif dan kualitatif dengan cara mengukur serapan suatu cuplikan sebagai fungsi dari konsentrasi. Pembagian spektrofotometer dibagi menjadi 4 jenis jika dilihat dari segi sumber cahaya yang digunakan, yakni visible spektrofotometer atau dikenal dengan spektrofotometer VIS. Yang kedua, ultraviolet spektrofotometer atau spektrofotometer UV. Yang ketiga, spektrofotometer UV-Vis. Dan yang keempat, spektrofotometer inframerah atau spektrofotometer IR. Teman-teman, berikut cara pengoperasian spektrofotometer. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dan atur panjang gelombang cahaya untuk menganalisis sampel. Dalam hal ini, gunakan panjang gelombang cahaya tunggal atau yang disebut dengan sinar monokromatik untuk meningkatkan efektivitas pengukuran. Pilihlah warna cahaya yang dapat diserap oleh kandungan bahan kimia yang diduga terlarut dalam sampel uji. Atur panjang gelombang sesuai spesifikasi spektrofotometer yang kita gunakan. Di laboratorium sekolah atau di laboratorium fakultas-fakultas di seluruh Indonesia, panjang gelombang ini biasanya akan diberikan dalam petunjuk eksperimen. Oleh karena sampel akan merefleksikan seluruh cahaya yang tampak, panjang gelombang warna cahaya eksperimen biasanya selalu berbeda dengan warna sampel. Suatu objek tampak berwarna tertentu karena merefleksikan panjang gelombang tertentu dan menyerap seluruh warna lainnya. Rumput tampak dalam petunjuk eksperimen. Oleh karena sampel akan merefleksikan seluruh cahaya yang tampak, panjang gelombang warna cahaya eksperimen biasanya selalu berbeda dengan warna sampel. Suatu objek tampak berwarna tertentu karena merefleksikan panjang gelombang tertentu dan menyerap seluruh warna lainnya. Rumput tampak berwarna hijau karena klorofil di dalamnya merefleksikan warna hijau dan menyerap warna lainnya. Langkah kedua dalam pengoperasian spektrofotometer yaitu kalibrasi spektrofotometer dengan larutan blank. Letakkan larutan blank ke dalam tempat kuvet dan tutup spektrofotometer. Pada layar spektrofotometer analog, ada jarum yang akan bergerak berdasarkan intensitas deteksi cahaya. Setelah larutan blank dimasukkan, jarum ini seharusnya akan bergerak ke arah kanan. Catat nilai ini untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan nanti. Biarkan larutan blank tetap berada di dalam spektrofotometer. Kemudian, geser jarum ke angka 0 menggunakan kenop pengatur. Spektrofotometer digital juga dapat dikalibrasi dengan cara yang sama. Hanya saja, alat ini dilengkapi layar digital. Atur hasil pembacaan larutan blank ke angka 0 dengan kenop pengatur. Meskipun larutan blank dikeluarkan dari spektrofotometer, kalibrasinya akan tetap berlaku. Jadi, saat kita akan mengukur seluruh sampel, absorbansi atau serapan blank akan secara otomatis dikurangi. Langkah ketiga, keluarkan blank dari uji hasil kalibrasi spektrofotometer. Setelah larutan blank dikeluarkan dari dalam spektrofotometer, jarum atau angka pada layar seharusnya akan tetap terbaca 0. Letakkan larutan blank kembali ke spektrofotometer dan pastikan hasil pembacaannya tidak berubah. Jika spektrofotometer berhasil dikalibrasi dengan baik menggunakan larutan blank, hasil pada layar seharusnya akan tetap 0. Jika jarum atau angka pada layar tidak terbaca 0, ulangi langkah kalibrasi dengan larutan blank. Jika masalah masih terus terjadi, carilah bantuan atau mintalah seseorang memeriksa spektrofotometer. Langkah selanjutnya yaitu ukur absorbansi sampel. Keluarkan larutan blank dan masukkan sampel ke dalam spektrofotometer. Tunggulah sekitar 10 detik hingga jarum tampak stabil atau angka pada layar digital berhenti berubah.
catat persentase transmitan atau absorbansi sampel. Semakin banyak cahaya yang dilewatkan, maka semakin sedikit cahaya yang diserap. Biasanya, Anda perlu mencatat nilai absorbansi sampel yang umumnya dinyatakan dalam bilangan desimal, misalnya 0,43. Ulangi pengukuran masing-masing sampel paling tidak 3 kali, kemudian hitung rata-ratanya. Dengan begitu, hasil yang Anda peroleh akan lebih akurat. Langkah selanjutnya yaitu ulangi eksperimen dengan panjang gelombang cahaya berbeda. Sampel Anda mungkin mengandung beberapa senyawa yang memiliki absorbansi berbeda tergantung panjang gelombang cahayanya. Untuk mengurangi ketidakpastian, ulangi pengukuran sampel dengan interval panjang gelombang 25 nanometer pada seluruh spektrum cahaya. Dengan demikian, Anda dapat mendeteksi bahan kimia terlarut lainnya di dalam sampel. Sekian penjelasan terkait dengan cara pengoperasian spektrofotometer UV-Vis. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa